Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam hambatan untuk sampai ke masjid. Alhamdulillah Allah mudahkan, kuatkan azam kita, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke rumahnya. Alhamdulillah. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Panjenengan ketika berhasil hadir ke masjid seperti ini, maka telah berhasil mendapatkan hal yang sangat-sangat besar di sisi Allah. Nanti pada hari kiamat ketika pembagian pahala, jenengan bisa melihat ya, antara orang-orang yang mendapatkan keuntungan triliunan itu nanti sama melihat keuntungan orang sampai ke masjid. Mereka itu benar-benar paham ternyata keuntungan triliunan itu gak seberapa dibandingkan keuntungan orang yang berhasil sampai ke masjid. Kenapa demikian? Karena perumpamaan dunia dibandingkan akhirat ini kan perumpamaannya seperti air laut dibandingkan dengan setetes air, begitu ya. Artinya di dunia ini kita dapat seberapa banyak pun, seandainya dalam persoalan duniawi ini harta benda ataupun kita dapat sebanyak apapun, itu dibandingkan dengan setetes amal akhirat, ya, sedikit saja amal akhirat pasti bakalan jomplang. Akhirat tidak mungkin bisa tersaingi. Karena itulah Nabi Muhammad setiap kali menjelaskan sesuatu beliau hanya bisa bilang begini. Intinya 2 rakaat yang kamu kerjakan ini sungguh lebih berharga daripada dunia dan seisinya bagi orang yang sudah mati. Bagi orang yang sudah mati, pokoknya sholat 2 rakaat itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat wajib, ya, pahalanya paling besar, pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah berapapun tidak mungkin bisa mengalahkan satu sholat wajib, ya. Maka dari itulah kita bersyukur kepada Allah diberikan kemudahan dan disampaikan kita ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah guru kita, terutama dalam persoalan adab dan akhlak. Setiap poin-poin penting dari kehidupan beliau bisa kita contoh, kita teladani, dan bisa kita copy paste dalam kehidupan. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik, dipilih dari yang paling baik di masa yang paling buruk dengan kualitas hati dan pikiran yang terbaik. Itu Nabi Muhammad. Karena beliau lahir itu di puncak zaman jahiliyah. Ya, tapi Allah memilih dari seluruh penduduk bumi, Allah memilih orang Arab. Dari seluruh orang Arab, Allah pilih khusus dari suku ya keturunan Ismail. Dari semua keturunan Ismail, Allah pilih khusus Bani Hashim. Dari semua keluarga besar Bani Hashim dipilih keluarga Abdul Muthalib. Dari keluarga Abdul Muthalib Allah pilih ya, yaitu Abdullah. Dari keluarganya Abdullah dipilihlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik, baik dari sisi fisik maupun dari sisi apa? Maupun dari sisi jiwanya. Karena itulah apapun yang beliau lakukan itu menjadi sunnah hasanah dan juga qudwah hasanah bagi umatnya. Tugas kita pokoknya ngikutin, nurut, manut, berusaha untuk mencocokkan diri dengan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, kita semuanya berusaha sebisa mungkin pokoknya jadi laki-laki ya kayak Nabi.
Jadi suami ya kayak Nabi, gitu ya. Pokoknya menyesuaikan semuanya. Dibuat sebisa mungkin kita ini mirip dengan Rasulullah. Dulu para sahabat kalau nyontoh Nabi itu kadang sampai ke hal-hal yang ekstrim, ya. Dan kalau mereka jalan di mana Nabi berhenti, di situ ikut berhenti. Padahal masih kuat itu, Pak. Ya, masih sanggup jalan kencang, tapi Nabi biasa berhenti di sini, berhentinya di sini. Ya, Nabi melakukan apapun dicontoh, sampai selera makan pun ikutan Nabi. Sampai seperti itu ya. Seperti Abu Sufyan, beliau menceritakan saya itu tidak suka cuka, tapi setelah saya tahu bahwa Kanjeng Nabi itu suka cuka, saya ikutan suka cuka. Abu Sufyan yang mengatakan seperti itu ya. Ini artinya para sahabat itu pengen banget meneladani Nabi Muhammad secara keseluruhan, karena beliau adalah contoh satu-satunya bagi kita yang tidak pernah salah. Itu ya. Kalau jenengan contoh saya, Pak, ini saya masih banyak salah dan kelirunya, banyak beladannya. Kita contoh sesama manusia masih mungkin banyak kelirunya. Tapi kalau contoh kita adalah Rasulullah lewat hadis-hadisnya, kita contoh, kita teladani, insya Allah nggak ada yang salah. Semuanya pasti benar. Asalkan hadisnya sahih, diamalkan yang benar, tidak mungkin kita tersesat. Ya, seperti itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas adab terhadap jiwa. Kemarin adab terhadap anggota badannya, kemudian kita bahas adab niat. Nah, sekarang kita masuk di adab terhadap jiwa. Manusia ini walaupun hidup ya dengan rupa dan muka dan fisik, tapi di balik itu tuh ada yang namanya jiwa. Nggak kelihatan, nggak ada yang tahu, tapi pengaruhnya cukup besar untuk mengendalikan fisiknya. Ya, itulah yang kita sebut namanya jiwa. Dan jiwa ini kadang-kala beda sekali dengan fisiknya. Kadang-kala ada orang barangkali fisiknya tampan, tapi jiwanya sangat-sangat buruk rupa. Ya, ada artis Indonesia berbanteng lagi dibecekin orang banyak, Pak. Ada, Pak. Nah, kok bisa itu yang dibecekin kira-kira pacarnya apa ya, Pak? Jiwanya itu yang lagi dibecek-becek orang banyak. Ya, kenapa? Ganteng-ganteng ternyata jiwanya persoalkan orang. Ya, seperti itu. Kemudian kita melihat banyak manusia yang kelihatannya kecil, ya, mungil, barangkali begitu ya. Tapi pemberanian luar biasa. Ya, ada preman, ada apa, semuanya dibabat semua. Ini jiwanya kuat, walaupun fisiknya sangat kecil, gitu ya. Di lain sisi juga ada yang kelihatan manusianya kokoh, gagah, perkasa, gitu ya. Ternyata jiwanya kerdil, salah aja gak mau ngaku, ya, ngeles terus kerjaannya, ya. Ada yang seperti itu masalah jiwa, persoalan kejiwaan semua, ya. Badannya sih sudah oke, kelihatan kuat, kokoh, gitu ya. Kemudian berbuat salah untuk mengakui salah, gak mau, malah ngeles, bohong, dan juga mencari kambing hitam, dan ini menandakan jiwa yang sangat kerdil, jiwa yang sangat kerdil, ya, atau jiwanya itu enggak, ya, jiwanya enggak tumbuh, jiwa yang sangat lemah. Nah, kita juga melihat banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu padahal perasaan rajin ke tempat gym, gitu ya, untuk mengolah raga dan juga untuk menciptakan otot yang kuat, gitu Pak. Putus sama pacarnya, nangis, ya, statusnya itu isinya pokoknya kelabu semua, ya. Nah, ini apaan ini sebenarnya? Fisik segede gitu itu, ya, ternyata dalamnya bolong, Pak, nggak ada isinya, kopongnya, bahasa kita begitu. Kelihatannya doang gede, ternyata nggak ada isinya, ya. Cuma diputus satu perempuan, padahal di bumi perempuan kan 50 kali lipat kita, Pak, ke depan, ya. Nah, kok bisa-bisanya hanya disakitin satu aja tuh, kok putus asa dari, ya, 50 kali lipat yang ada di bumi jumlah perempuan. Ini menandakan jiwa yang sangat-sangat rapuh, jiwa yang sangat rapuh, ya. Di lain sisi kita juga melihat banyak manusia kalau takdirkan fisiknya tidak lengkap atau cacat gitu ya secara fisik, tapi ternyata kemauannya luar biasa kuatnya untuk menjadi baik. Ini semuanya adalah masalah jiwa.
Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan Allah yang telah menciptakan jiwa dan Allah yang telah menyempurnakan jiwa manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap saat jiwa ini selalu dapat dua tawaran, berbuat baik atau buruk. Jiwa kita ini selalu dihadapkan pada dua pilihan, mau baik atau enggak, mau benar apa enggak, mau halal apa haram. Pokoknya selalu ada tawaran dan pilihan. Kemudian qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang tiap hari kerjaannya bersihkan jiwa dari kotorannya. Kalau kotor cepat langsung mandi, ya, biar jiwanya bersih, ya, seperti itu. Biar pikirannya nggak kotor, biar pikirannya nggak buruk, nggak jelek. Makanya setiap kali jiwanya merasa kotor, cepat langsung dibersihkan, mandi, ya, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang tiap hari kerjaannya ngotorin jiwa, nyimpen di dalam hatinya ini hal-hal nggak berguna, disimpan di hati, ya, yang busuk-busuk pun disimpan, ya, akhirnya jiwanya pun ikutan jadi bau, sakit, penyakitan. Bahkan ada manusia yang sampai ke level tidak lagi punya jiwa, jiwanya sudah mati, ya, badannya masih hidup tapi jiwanya sudah tidak hidup lagi, ya. Itu nanti levelnya sudah ke level munafik, yaitu ketika manusia sudah tidak bisa bedain lagi antara baik sama buruk, antara yang makruf sama yang mungkar, antara yang hak sama yang batil. Itu kalau sudah tidak bisa bedakan berarti jiwanya sudah mati, jiwanya sudah mati. Dia tinggal raganya doang aja, nunggu, ya, nunggu nanti jiwa tersebut diambil Allah, maka langsung segera tutup usia. Nah, jemaah sekalian barakallahu, lalu apa yang harus kita lakukan untuk merawat jiwa yang Allah berikan dalam diri kita, yang ada di balik raga kita ini? Sekali lagi, kita ini makhluk yang seperti kita ini, Mbak. Ini aslinya kita ini ruh, Mbak, sebenarnya. Sama Allah waktu di dunia, ya, kita ini dikasih yang namanya raga supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang layak di dunia. Karena di dunia ini adanya makanan-makanan ruh, ya, buah-buahan, biji-bijian, minta maaf, di dunia ini adanya makanan jasad, buah-buahan, biji-bijian, daging, ya. Ini semuanya Allah sediakan untuk makanan apa? Makanan raga kita. Nah, untuk ruh itu sebenarnya nggak butuh sama yang begituan. Makanya nanti orang mati udah nggak doyan masih pecel, masih tumpeng, ya, masih soto, itu udah nggak mau. Orang mati, nah sate juga nggak mau ditawarin, ya, seperti itu sudah nggak mau mereka. Nah, orang mati apa? Makanan orang mati itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, amal-amal soleh, doa-doa kebaikan, dan juga salam dari orang yang masih hidup ketika lewat kuburan. Itu yang menjadi makanan mereka, ya. Jadi itu yang akan mereka nikmati di alam ruh, seperti itu, ya. Sehingga untuk mereka yang berada di alam ruh ini, ya, mereka tidak bisa menikmati makanan dunia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nanti ketika sudah masuk alam akhirat, maka Allah kasih raga yang baru lagi, ya, yaitu raga yang bentuknya abadi. Disitulah raga sama jiwa satu paket dan bentuknya sama persis, Pak. Ya, jadi jiwa sama raga itu benar-benar baru nyambung nanti saat manusia masuk surga atau masuk neraka. Orang yang masuk neraka mesti wajahnya jelek, nggak mungkin wajahnya jadi ganteng, karena itu menyesuaikan bentuk ruhnya atau bentuk jiwanya. Dan penduduk surga nggak mungkin ada yang jelek, semuanya pasti ganteng, karena itu gambaran dari ruhnya sewaktu di dunia ngapain aja dibalas di sana, dikasih, ya, bentuk sesuai dengan ruhnya masing-masing. Karena itulah di dalam hadis dari Imam Bukhari disebutkan nanti penduduk surga itu setiap hari wajah mereka tambah ganteng, tambah cantik. Kenapa bisa demikian? Ya, karena, ya, ketika nanti sudah masuk surga, maka manusia itu bentuknya sama persis antara dohir sama batin, antara fisik sama jiwanya sama persis.
kalau di dunia ini kan seringkali nggak sama Pak ya. Ada orang kelihatannya aja, kelihatannya baik, padahal sebenarnya itu hatinya atau kadang-kadang batin atau jiwanya itu sangat jahat sekali. Barangkali yang suka nonton film Indosiar Pak, nggak ada kan ya, yang biasanya kelihatannya cantik tapi ternyata begitu ya. Dia kalau dibongkar itu ya jadinya pelakor, tukang nyusul makar. Dia ternyata yang ya suka dengki, dia ternyata yang punya niatan jelek. Ada ya, itu jiwa itu Pak. Ya di dunia ini pokoknya antara jiwa baik sama fisik baik belum nyambung. Kadang-kala ada orang fisiknya kurang menarik, tapi ternyata jiwanya sangat baik luar biasa. Orangnya sih barangkali kelihatan kayaknya ya sederhana, wajahnya juga pas-pasan Pak. Tapi masya Allah suka nolong, suka bantu, ya, suka meringankan beban orang, dan dia ini tidak pernah nyakitin orang. Yang seperti ini nih di dunia, mungkin barangkali orang yang terpaku sama fisik dijamin tidak akan tertarik sama orang begini ya Pak. Tapi bagi orang-orang yang mengerti arti kebaikan, maka pasti akan memilih yang seperti ini. Makanya banyak kaum wanita yang setelah putus asa Pak punya suami ganteng Pak ya, akhirnya mereka memutuskan, nggak apa-apa deh suami saya jelek-jelek, yang penting setia. Ada apa yang bilang gitu? Sampai-sampai ngomong ya udah jelek-jelek nggak apa-apa, yang penting setia. Ternyata kesetiaan itu jauh lebih berharga daripada fisik yang tampan. Ya, punya suami ganteng nggak mau kerja, sama suami jelek tapi tanggung jawab, gimana Pak? Jamin perempuan itu pasti bakalan lebih merasa nyaman dengan suami yang bertanggung jawab. Punya suami ganteng luar biasa, tapi kerjaannya bentak-bentakin istri, ya, kerjaannya marah-marah, kerjaannya setiap hari, ya, hanya main-main dan menyalurkan hobi. Sedangkan mungkin yang suaminya kurang ganteng, tapi ternyata apa? Tanggung jawab, ya, bentai bocor tambahan, ya, ada kabel putus sambung, ya, ada istri jatuh ditolongin, gimana rasanya? Ya, perempuan akan lebih merasakan. Di sini maka muncul ungkapan bahwa ada saatnya kecantikan itu akan kalah dengan kebaikan. Ada saatnya kegantengan pun kalah dengan kesetiaan. Kesetiaan itu ya karena begitu itu persoalan jiwa. Nah, ada 4 cara kita untuk membuat manusia ini, ya, diri kita ini jadi orang yang jiwanya sempurna. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu at-taubah. Tobat ini akan membuat jiwa kita bersih. Jadi kalau mau mandi dalam Islam itu kan kalau kita badannya kotor, ya, atau kita berhadas atau bernajis, maka kan kita akan mandi, ya. Kalau itu hadas besar ya mandi besar, mandi wajib begitu ya. Adapun kalau itu kecil ya cukup dicuci aja. Begitu juga jiwa kita. Setiap melakukan salah atau keliru, jangan pernah yang namanya bosan ngucapin astagfirullah. Jangan pernah sekali-kali berat hati untuk mengucapkan ya Allah ampuni aku. Jangan pernah berat hati. Pokoknya setiap melakukan dosa cepat dihapus. Jangan sampai badan keburu, jiwa kita keburu kotor, nanti bandel, nanti bersihnya juga susah. Ya, bersihkannya susah. Selama kita ini melakukan dosa masih dibimbing Allah, dimudahkan istighfar, pertanda bahwa kita ini akan tetap baik-baik aja hidupnya. Ya, jadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanda orang baik itu 3, tanda orang bahagia itu 3. Pokoknya selama dia dikasih nikmat syukur, dikasih musibah sabar, kalau berbuat dosa istighfar, ini berarti hidupnya akan tetap baik-baik aja. Ya, nah, maka dari itu barakallahu yang pertama ini, coba kita bersihkan dulu diri kita dari segala dosa. Caranya bagaimana? Kalau memang sudah ada dosa yang mengendap dan terlalu banyak Pak, jadi di balik raga kita kayaknya saling nggak tahu kan Pak ya. Kita satu sama lain ini ya kelihatannya normal-normal aja. Saya menganggap jenengan baik, jenengan menganggap saya baik ya. Seperti itu. Saya menganggap jenengan ini soleh, jenengan menganggap saya soleh, begitu kan ya. Tapi kan nggak tahu Pak, di balik ini ada apa nih. Makanya kata Muhammad bin Wasif, beliau mengatakan, seandainya dosa itu punya bau, kalian tidak ada yang sanggup duduk dekat saya. Padahal Muhammad bin Wasif itu ahli ibadah. Bahkan dulu para tabiin itu
mereka kalau seandainya imannya lemah, itu melihat wajahnya Muhammad bin Wasi aja itu imannya nambah. Saking solehnya dia. Beliau itu menyatakan seandainya dosa itu punya bau, itu nggak akan ada yang sanggup duduk dekat saya. Ya, nah kita ini juga sama. Di suasana begini kita sama-sama nggak tahu kita ini sebenarnya di balik ini punya dosa apa yang nggak kelihatan. Ya, bisa jadi kita datang ke masjid kelihatannya soleh-soleh, orang soleh itu modelnya gampang Pak, tanah abang, ya kan ya? Tanah abang, beli baju koko, beli sarung, sama beli peci, ya. Kalau peci merah berarti Jawara Bekasi, begitu ya. Kalau peci hitam nasional, kalau peci putih Pak Haji, orang soleh. Kalau pecinya begini nih, orang Arab, begitu ya. Ini berarti pertanda apa? Gampang kalau cuma ngurusin fisik begini mah selesai, mudah urusannya. Tapi jiwa kita siapa yang tahu? Siapa yang paham? Maka untuk membersihkannya, kita pertama-tama kalau merasa ada banyak dosa dalam diri, taubat. Itu nanti dosa kita akan bersih, jiwa kita kembali lagi jernih. Ya, jadi cara pertama kita kan, ya pastikan taubat dari segala macam dosa. Dari pikiran jelek, mulut jelek, dan dari raga yang jelek. Tobat, ya segala macam perbuatan keburukan singkirkan. Jangan ada yang disimpan di hati kecuali Allah, Rasulullah, orang tua, istri, anak. Ya, ini aja yang kita simpan di dalam hati, pikirin maksudnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan meletakkan di dalam hati ini hal-hal yang bisa merusak hati. Seperti dengki, sombong, ujub, ya takabur itu ya, ujub, kemudian menyimpan suudzon, jangan sampai ada di dalam hati, karena ini nanti bikin hati kita jadi busuk dan bau lagi. Ya, manusia yang hatinya itu isinya hanya banyak berzikir kepada Allah, hati dan juga jiwanya hanya dipenuhi rasa syukur pada Allah, dipenuhi dengan ya keagungan-keagungan Allah, ini nanti hidupnya pasti akan berbeda sekali dengan orang yang ya pikirannya dan isinya jelek-jelek semua. Ya, jadi ini yang paling penting. Pertama, kalau mau membersihkan jiwa yang sudah terlanjur kotor, maka cucilah dengan cara taubat. Setelah taubat ngapain? Hapus dosa-dosa yang ada itu dengan banyak-banyak istighfar. Ya, Nabi Muhammad tiap hari tidak lepas dari 100 kali istighfar. Begitu ya. Beliau tidak mungkin kurang ya. Ayuhan nas istaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia sekalian, istighfarlah. Karena aku setiap hari saja istighfar 100 kali. Ini untuk bersihkan jiwa biar enggak sampai kotor. Pokoknya kotor dikit cuci, kotor dikit cuci, itu kaidah. Ya, makanya Ibnu Taimiyah ditanya, kalau orang banyak, kalau zikir itu yang paling utama apa? Apakah tasbih ataukah istighfar? Ibnu Taimiyah menjawab, kalau kalian merasa badan atau jiwanya kotor, maka perbanyaklah istighfar. Karena istighfar itu adalah pencuci jiwa kalian. Ya, dan orang yang kotor atau baju kotor itu lebih penting sebelum dikasih wangi-wangian diapakan? Cuci dulu, istighfar dulu. Nanti kalau kita merasa dosa kita udah entengan Pak, gak pernah maksiat tapi masih rajin istighfar, baru lanjutkan banyak-banyak subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah. Itu akan mewangikan jiwa kita tambah wangi. Ya, sebenarnya yang dicontohkan mungkin di TV-TV itu Pak, kalau ada ulama kemana-mana bawa tasbih sambil mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah itu ya, sebenarnya itu benar ya. Dulu kalangan salaf juga mereka itu senantiasa kemana-mana membawa tasbih dan juga membawa alat-alat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, maka kita bisa mengingatkan diri kita dengan banyak-banyak tasbih. Nanti kalau sudah bersih dulu jiwanya dari segala dosa. Ya, untuk yang tidak penting-penting nggak usah dimasukin jiwa, itu bikin sesak nafas nanti. Ya. Jadi nggak usah ya kasusnya Lesti sama Rizky Bilar nggak usah dimasukin sini Pak ya. Nggak buat apa sampai kita nyimpen, nggak bisa tidur, nggak doyan makan. Yang itu urusan siapa? Ya kalau mau doakan aja ya Allah mudah-mudahan segera berakhir dengan indah. Mungkin itu kalau urusan. Jadi kalau kita ikut-ikutan nyimpen berada dalam jiwa kita itu bahaya. Banyak sekali orang-orang yang kadang-kala akhirnya
muncul hal-hal nggak baik karena nyimpen hal-hal yang nggak baik juga. Karena kata para ulama, apapun yang keluar dari manusia itu sebenarnya yang ada di dalam jiwa. Ya, maka semua yang jelek-jelek yang keluar itu menandakan jiwa yang sangat jelek. Seperti itu ya. Jadi ini langkah pertama untuk mendapatkan jiwa yang bersih. Kalau sudah terlanjur kotor, sudah terlanjur banyak dosanya, maka taubatan nasuha. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Ya, setelah itu makmurkan hati ini dengan banyak-banyak zikir mengingat Allah, dan juga ya, berusaha sebisa mungkin hati ini dijaga terus, bersihkan tiap hari dengan istighfar. Tidak ada istilah gengsi dan tidak ada istilah malu untuk istighfar. Kata Imam Nawawi, seandainya manusia setiap hari melakukan 1000 kali dosa sekalipun, asalkan mulutnya masih bisa istighfar, berarti masih ada harapan untuk baik dan selamat di hari akhirat. Ya, kata kuncinya keselamatan di akhirat itu hanya dengan taubat dan istighfar. Selama dua ini masih menjadi kebiasaan kita, gampang taubat, gampang istighfar, walaupun dosa sebanyak apapun, insya Allah sangat mudah diampuni dan dimaafkan. Ya, jadi ini yang paling penting untuk membersihkan jiwa. Karena kita kan nggak bisa Pak ya, kita mau mandi pakai sabun paling wangi ya bersihnya kan cuma sampai raga, ya jiwanya belum tentu bersih, gitu ya. Maka untuk membersih jiwa kita taubat, ya hanya taubat yang bisa. Nanti setelah itu kita poles. Dipoles pakai apa? Baca Quran. Innal quluba tasda kama tasda'ul hadid. Hati manusia bisa berkarat. Nah itu kalau mau dipoles biar kinclong lagi, pakainya tilawatul Quran. Nanti itu bikin jiwa manusia tambah wangi, tambah bersih. Yang kedua, kita poles lagi diri kita ini dengan sholat. Sholat 5 waktu itu kata Rasulullah perumpamaannya seperti orang mandi 5 kali. Ya, maka dari itu orang yang tiap hari mandi 5 kali, hanya yang yumkin min darbihi syai'in, apakah masih tersisa kotoran menurut kalian? Tidak wahai Rasulullah, begitu juga sholat 5 waktu tidak akan menyisakan kotoran di dalam jiwa manusia kalau dikerjakan. Kemudian kita tambahin lagi biar tambah indah ya jiwa kita ini, isi dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya karakter-karakter yang baik. Ya, insyaallah kita bahas ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi untuk menyempurnakan lagi jiwa kita yang sudah bersih, sudah baik, ya benar-benar kelihatan. Bahkan kata para ulama, lahiriahnya itu kalah sama batinnya. Itulah sahabat Nabi. Makanya kita nggak bisa ngalahin sahabat itu bukan karena nggak bisa ngalahin fisik. Kalau cuma mau ngalahin sholatnya sahabat gampang lah. Tapi kita nggak bisa mengalahkan jiwanya sahabat yang sangat ikhlas, ya, sangat bersih, sangat tulus. Itu yang nggak bisa kita kalahkan. Ya, makanya Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah Abu Bakar itu lebih utama dari kalian karena sholat ataupun karena infaknya, bukan. Tapi syai'un, ada sesuatu yang Allah titipkan dalam hati Abu Bakar, itu yang tidak kalian punya. Ya, jadi Abu Bakar itu punya sesuatu dalam jiwanya yang kalian tidak punya. Itu sebenarnya yang bikin dia menang dibandingkan kalian semua. Ya, begitu juga kita perhatikan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Sebenarnya ulama-ulama yang sekelas Syafi'i banyak, sekelas Imam Ahmad sangat banyak. Tapi kenapa umat Islam hatinya kok cenderung kepada 4 mazhab? Itu karena mereka semuanya punya hati dan jiwa yang sangat-sangat bersih dan baik dibanding yang lain. Ya, kitab Nahwu itu banyak, tapi kenapa kitab Jurumiyah itu Pak yang justru ya dipelajari di mana-mana? Kata para ulama, penulisnya itu menulis itu dengan jiwa yang sangat baik dan dengan niat yang sangat tulus, akhirnya Allah sampaikan kepada umat manusia. Bahkan ada yang mengatakan naskah pertama Jurumiyah Pak, itu dibuang di laut sama beliau. Beliau menyampaikan, ya Allah, kalau memang saya ikhlas, selamatkan naskah ini biar dipelajari manusia. Tapi kalau nggak ikhlas, biar aja jadi ya mencair bersama air lautan.
Seperti itu ya. Dan ternyata diselamatkan Allah, lalu kemudian apa? Dipelajari orang. Imam Nawawi menulis kitab judulnya Riyadhus Shalihin. Jenengan mau nyari buku sejenis Pak, banyaknya bukan main. Tapi kenapa kok Imam Nawawi tulisannya kok lebih menarik? Kata Syekh Utsaimin, karena itu lebih ikhlas, lebih jernih, dan juga jiwanya lebih baik. Ya, hadis arba'in, hadis 40 itu, 42 hadis itu ya. Kata para ulama yang nulis begitu itu jumlah ulamanya udah ada 50-an lebih. Tapi kenapa yang terkenal cuma punyanya Nawawi? Karena faktor jiwanya. Jadi tulisan itu terasa sekali, auranya sangat kuat, kental dengan kejujuran, ilmu, dan tidak mengada-ngada, tidak memaksakan diri. Itu masalah jiwa yang bisa dirasakan. Ya, karena di dalam hadis disebutkan bahwa jiwa manusia itu atau arwah manusia dulu waktu di alam arwah itu mereka semuanya berkumpul-kumpul. Jadi arwah orang yang suka kebaikan, arwah orang yang suka nggak baik itu sudah ngumpul di sana itu, ya. Nah di dunia mereka akan saling mencari. Mereka dilahirkan di dunia bermacam-macam ya. Lalu kemudian saling mencari komunitas arwah dulu di alam ruh 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk hidup. Dan sebelum menciptakan alam semesta, ya, jadi Allah telah menciptakan di alam ruh itu, ya, sebuah ya komunitas-komunitas. Seperti alam junudul mujannada. Arwah itu dulu di sana adalah dibariskan Allah satu paket, satu kelompok. Dan di dunia mereka akan saling nyari, nanti saling bercocokan. Makanya kadang-kadang kenapa ada orang dari Papua, dari NTB, NTT, dari Maluku, mereka bisa bersatu di atas satu pemikiran, satu aliran, satu kelompok, satu hobi, satu kesenangan. Itu dikarenakan arwah mereka. Walaupun dipisah-pisah kemanapun ya ketemu lagi mereka. Ya, nah begitu juga dengan orang-orang baik juga begitu, Pak. Ya, makanya arwah tukang mancing itu juga udah dikumpulin gitu, Pak. Ya, arwah orang yang suka Korea itu juga udah tuh. Ya, makanya di dunia nggak tahu tiba-tiba saling ketemu, Pak. Bahkan di media sosial ada komunitas itu yang internasional pecinta drakor, ada begitu itu. Ya pada mencari sama orang-orang mungkin juga begitu ya, yang cinta sholawat, mereka yang cinta Quran, mereka itu yang cinta sedekah, pada ngumpul juga kan. Semuanya berkomunitas. Makanya besok ketika orang masuk surga pun Zumaro berkomunitas-komunitas. Dan jangan mau masuk surganya yang bagaimana nih? Lewat komunitas mana? Ya, bismillah saya mau komunitas yang suka puasa sunnah. Akan Allah pertemukan. Ya, masuk surga bareng-bareng sama ahlul siam. Ya, dan seterusnya. Jadi jiwa manusia ya ini diciptakan Allah dulu sudah sangat tua. Umur jenengan ini kita perkirakan silakan ditambahin Pak ya. Umur dunia tambah 50.000 tahun tambah ya. Sekarang umurnya berapa? Ya, seperti itu. Kalau dunia kita perkirakan umurnya sudah 7.000 tahun, sedangkan kita umurnya udah 50 tahun, maka ditambah 50.000 tahun. Jadi kita ini masuk makhluk yang sudah sangat tua Pak sebenarnya. Ya, karena 50.000 tahun kita sudah diciptakan Allah sebelum penciptaan langit bumi. Ya, berkofikum. Nah, kemudian yang kedua, cara kita membersihkan. Kalau sudah bersih, udah beres, udah baik ya, maka dirawat, dijaga. Ya, jiwa kita ini harus tetap dijaga, tetap baik. Ingat, jiwa itu walaupun tidak kelihatan pengaruhnya besar. Sama seperti pohon. Pohon itu ya, kalau atasnya gede, kuat, tapi akarnya kok nggak ada, itu kesenggol bocah aja roboh Pak. Ya, ada anak kecil naik sepeda begitu nabrak, pohonnya roboh karena nggak punya akar. Ya, maka akar ini harus diperkuat. Inilah jiwa. Jadi antara yang batin sama yang dohir nanti biar seimbang. Nah kalau batin, kalau jiwanya sudah baik, batin dan akarnya sudah baik, sekarang akarnya harus kita jaga. Cara yang pertama ya, setelah kita taubat tadi, setelah bersih, kita pastikan jiwa kita sudah baik. Yang kedua, muhasabah, selalu mengoreksi diri, sadar diri. Gak usah mencari pujian orang. Bahkan kata Umar bin Khattab, "Shadiquka man yadulluka ala aibika." Yang disebut teman sejati itu yang berani menunjukkan kejelekan kita. Kalau orang kerjanya tiap hari muji kita, penjilat itu Pak. Itu berarti gak peduli sama kita.
Yang disebut teman beneran itu kalau sampai dia bisa bilang, kamu kok kayaknya jarang ke masjid. Nah itu teman itu, peduli. Ya, kamu kok kayaknya saya lihat sekarang suka marah-marah. Itu peduli. Ya, kalau yang wah atau yang mantap pokoknya ya, setiap hari itu wah keren pokoknya itu ya, dipuji-puji terus, itu pertanda bahwa ini teman gak peduli sama kita. Dan dia sengaja buta matanya atau sengaja tutup mata atas kejelekan kita. Dan ini bahaya kalau kita nggak ada yang ngasih tahu. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang baik. Tolong jadilah cermin yang baik yang menampilkan wajah saudaranya seperti aslinya. Ya, jadi kalau kita ada mungkin teman atau mungkin ada sesama kaum muslimin melakukan hal yang salah, nggak apa-apa diberitahu. Biar dia bisa muhasabah, memperbaiki jiwanya. Jangan sampai ya dia ini sudah tertipu sama dirinya sendiri, ya, dan kita pun yang di sekitarnya juga selalu muji-muji dan tidak pernah sedikit pun mengkritik. Jadi orang mukmin nggak boleh anti kritik ya, sekalian, bapak ibu nggak boleh. Jadi kita ini pokoknya diomongin sejelek apapun nggak apa-apa. Insya Allah ini ada manfaatnya buat saya. Mau dikata-katain intinya selama kata-kata itu bukan fitnah ya. Kalau kata-kata itu benar nih, memang ada dalam diri kita, maka kita kalau dikasih tahu, iya akan saya perbaiki. Harus begitu seorang mukmin. Ya, seorang mukmin tidak boleh gengsi menerima kebenaran. Gengsi menerima kebenaran itu namanya sombong. Ya, al-kibru batarul haq wa ghamrun nas. Sombong itu meremehkan orang dan menolak yang benar. Jangan sampai orang mukmin menolak yang benar. Ya. Makanya kita pertahankan jiwa yang sudah baik dengan cara muhasabah. Kalau muhasabah pribadi, sebelum tidur selalu ngecek saya hari ini sudah ngapain aja ya. Perbuatan baik seberapa, perbuatan buruk seberapa. Nah kemudian yang selanjutnya kita muhasabah. Ya, anak-anak saya kalau sama saya bagaimana? Ya, istri kalau sama saya pandangannya bagaimana? Ya, tetangga mandang saya bagaimana? Orang tua mandang saya bagaimana? Ya, kalau kita ini sudah dianggap oleh mereka semuanya pokoknya kamu baik, kamu tuh gak punya sedikit pun aib dan masalah bagi kami. Oh, alhamdulillah berarti kita ini ya perlu untuk meningkatkan yang lain karena kita sudah tahu alhamdulillah saya sudah dianggap baik. Ya, yang penting ini benar-benar jujur. Ya, kejujuran orang menilai kita dan kita sekali lagi tidak butuh banyak ujian. Kita ini justru butuh banyak kritik sehingga kita bisa terus memperbaiki diri. Ya, jadi jangan haus sama yang namanya pujian, Pak ya. Nggak ada yang puji nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah selama 1000 tahun itu ya nggak ada yang muji. Ya, bahkan semua orang mencibir. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, udah nggak haus sama yang namanya pujian. Kata Abdullah bin Mubarak, "Idza arafta nafsak, ya, fala yadurruka madhun nasi aw dhammun nas." Kalau kamu sudah tahu dirimu sendiri, kamu udah nggak butuh pujian orang dan sudah nggak usah sepi sama celaan orang. Yang penting kita sudah tahu diri sendiri. Misalkan begini, Pak. Saya merasa alhamdulillah misalkan saya pintar, saya sudah berusaha selalu dermawan, saya selama ini sudah berakhlak mulia. Ini nggak usah dipuji orang, kita udah tahu diri. Ya, sama ketika ada orang datang muji-muji melebihi kita yang semestinya, maka kita itu justru akan semakin malu. Saya itu nggak begitu, kok saya dipuji-puji orang, gitu ya. Sama, kalau seandainya ada yang mencela kita juga paham. Saya sih nggak begitu, itu sih sebenarnya dia celah siapa? Saya nggak seperti itu. Ini orang yang sudah paham dan sadar diri begini, ini paling enak. Dia sudah nggak butuh lagi like dan komennya orang, udah nggak memerlukan lagi yang namanya ya jempol dari orang, ya. Karena dia sudah sadar, sudah tahu betul. Apa gunanya dipuji-puji kalau nggak bisa apa-apa, ya? Apa gunanya kita mendapatkan apresiasi dari mana-mana tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya? Nggak ada manfaatnya buat kita, ya. Maka yang paling penting kenali dirimu sendiri, pahami dirimu sendiri. Ya, dan itu akan lebih jelas kalau kita selalu evaluasi diri. Pokoknya jangan marah kalau dikritik atau diberitahu orang. Termasuk omongan istri, Pak. Itu bukan berarti kan kata hati ya.
Istri kan insya Allah wanita manusia yang paling tulus ngasih tahu kita sebagai suami kan ya. Maka kalau istri ngomong negatif tentang kita, iya, insya Allah saya perbaiki. Itu jadi suami. Itu insya Allah cepat baik kita, Pak. Tapi kalau setiap kali kita dinasehati malah ngeyel, diberitahu aib malah bantah dan ngeles, ya itu yang bikin kita jiwanya tambah buruk, tambah busuk. Itu karena itu. Mau diobatin nggak mau dibersihin nggak mau, kotor, sakit-sakitan jiwa kita akhirnya. Gitu ya. Ini dikarenakan kenapa? Kita tidak menerima saran dan kritik dari orang. Padahal itu kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita. Bahkan dulu di kalangan salaf mereka biasa nanya, menurut antum saya ini kayak apa sih? Antum jujur aja nggak apa-apa. Mau jelek-jelekin saya juga nggak apa-apa. Ya, harus sampai ke level itu. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya kalau kita sudah sering melakukan evaluasi, nah yang selanjutnya karena jiwa ini kan nggak ada yang lihat, Pak. Nah, terus kalau raga kita kan mungkin kita mau melakukan apa kan masih peduli, ada CCTV, ada orang, ada yang lihat, ada yang dengar begitu ya. Itu kalau apa? Kalau raga kita. Nah kalau jiwa kan nggak ada yang tahu, Pak. Mau melakukan apa dia. Maka dari itu berkofikum kita semuanya untuk bisa mengendalikan jiwa perlu yang namanya muraqabah. Harus selalu merasa diawasi Allah. Insya Allah jiwa kita akan tetap baik. Ya, sebab gak ada yang bisa melihat jiwa kita kayak apa. Seperti itu. Sebab gak ada yang tahu nih. Ya, hati kita busuk apa itu gak ada yang tahu. Maka biar kita selalu baik, maka pastikan apa? Kita ini senantiasa melakukan muraqabah dimanapun, pokoknya kita rawat ya jiwa kita yang sudah benar tadi dengan cara muraqabah. Ya, hanya itu pengawasan yang paling efektif dan pengawasan yang paling berguna buat kita. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya jiwa kita ternyata masih suka hal-hal yang gak baik, gak benar, pengen melakukan hal gak baik dan gak benar. Ya, misalkan kita masih punya beberapa hal yang namanya malas, sombong, ya masih punya yang namanya ujub, ya kagum pada diri sendiri, masih punya hal-hal yang buruk seperti itu. Kira-kira bagaimana nih? Maka yang terakhir, cara kita adalah melakukan mujahadah, yaitu berusaha melawan diri dan mengalahkan diri sendiri. Pokoknya ditundukkan ngikutin Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Itu yang disebut namanya mujahadah. Usaha untuk membuat diri ini jadi baik. Tangan yang suka nampar harus ditahan sampai bisa salaman. Nah, gitu ya. Dari tangan yang awalnya suka ngambil harus dimujahadah sampai tangan yang suka kasih. Jadinya begitu. Ya, mujahadah itu seperti itu. Ya, bagi kita yang malas belajar bagaimana biar bisa jadi rajin. Ya, dulu para salaf itu mujahadahnya luar biasa, seperti disampaikan oleh beberapa tabi'in. Kabatu qiyamal lail khamsa wa ishrina sana. Saya itu membiasakan diri biar bisa qiyamul lail 20 tahun. Nah, setelah itu baru bisa menikmati qiyamul lail. Ya, pembiasaannya berapa? 25 tahun. Habis itu baru bisa menikmati qiyamul lail. Sebelumnya Masya Allah susah. Bangun malam aja gagal. Ya, mau berdiri aja baru dapat 2 rakaat udah pengen tidur lagi. Tapi setelah 25 tahun menikmati qiyamul lail. Ya. Nah, begitu juga kita. Setelah kita itu berhasil mengalahkan diri, membuat diri ini biasa melakukan kebaikan-kebaikan, kata Ibnu Qayyim, maka kita akan menikmati kebaikan itu. Orang yang biasa infak, gak infak nanti tangannya geli, ya, tangannya gatal. Ya, orang yang terbiasa baca Quran kok sampai sehari gak baca Quran, Pak. Ya, maka pikirannya jadi galau. Jadi begitu ya. Orang yang terbiasa untuk sholat subuh tepat waktu, sholat subuh kok telat, kayak gak sholat rasanya. Itu sampai ke level itu. Ya, dan ini penting bagi kita semuanya untuk kita catat bahwa memang mujahadah ini nanti kita butuhkan. Siapapun seorang muslim yang berusaha memperbaiki diri, Allah akan tuntun, insya Allah akan ketemu sama jalan kebaikannya. Maka dari itu barakallahu fikum, mujahadah. Sekarang misalkan kita nggak bisa mulai pakai alarm.
Insya Allah nanti 20 tahun kemudian kita udah nggak perlu alarm bangun sendiri, Pak. Ya, kalau jam segitu kita selalu bangun, insya Allah 20 tahun lagi kita nggak perlu pakai alarm, udah bangun sendiri, sholat sendiri, nggak ada yang perlu. Jiwa kita ini bisa diatur, bisa didisiplinkan. Allah ciptakan jiwa manusia itu bisa dibiasakan. Maka dari itulah bertopikum mujahadah ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk membuat kita semuanya bisa mengalahkan, menekan dan juga memberikan kebiasaan-kebiasaan baik untuk jiwa sehingga nanti bisa menjadi baik. Latihan husnudon, latihan tawadu, latihan. Ya, mungkin para ulama menyebut istilahnya riyadhah. Ya, nanti lama-kelamaan insya Allah menjadi terbiasa untuk jadi orang baik, tawadu dan lain-lain. Dulu para salaf mereka mujahadahnya luar biasa. Ada di antara mereka itu Pak, malam-malam itu biar bisa mulai Pak. Mereka itu menyalakan lampu. Jadi mereka kalau ngantuk langsung tangannya ditempelin api, panas, sholat lagi. Ya, mujahadahnya begitu. Tapi setelah berapa tahun kemudian berbiasa. Orang baca Quran, ya, itu seperti Abu Bakar Ibn Iyas, beliau seumur hidup sudah mengatakan Quran 18.000 kali. Itu ya, kalau pas ngatamin pertama berat Pak, kedua tambah enteng, ketiga tambah enteng, pas sudah ke 1000 kira-kira bagaimana Pak? Wah, enteng banget yang namanya apa? Menghatamkan Al-Quran. Kita hanya perlu pembiasaan, melawan diri dulu. Lama-kelamaan diri ini akan kalah kalau akan mengikuti kebaikan yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Itu tadi mungkin cara kita untuk merawat jiwa yang tidak kelihatan tapi dampaknya luar biasa dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nufus zakiyah, jiwa-jiwa yang bersih, an-nufus al-mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, an-nufus at-thayyibah, jiwa-jiwa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Naqtatim bilhamdulillah, alhamdulillah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
هيا على Allah